Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Buat kamu yang sekarang lagi bingung, kira-kira lebih baik mana sih antara Honda Scoopy atau Honda Genio? Nah, mungkin di video berikut ini kita akan paparkan beberapa alasan yang dapat mendukung bahwa Honda Scoopy lebih baik. Kira-kira apa aja alasannya ya? Iya, Honda punya banyak pilihan skutik. Honda Genio berupaya menjadi penengah Beat dan Scoopy. Tampilannya berada di tengah-tengah saudaranya. Sayangnya, status di antara nggak jadi opsi yang ideal. Ketika kita bandingkan langsung dengan all new Scoopy, justru terasa tanggung. Iya, tanggung atas selisih harga, serta perbekalan fiturnya belum optimal. Oke, kita simak alasannya satu persatu ya. Iya, penampilan all new Scoopy yang lebih eye-catchy. Ketika bicara Scoopy, yang terbayang langsung adalah nuansa retro. Scoopy jelas-jelas memiliki karakter. Terjemahan nuansa retro cukup kental, solid. Meski melebur dengan interpretasi modern, desainnya enak dilihat. Dapat ditelaah mulai dari bagian belakang, model Mica stop lamp benar-benar bulat, serta terpisah dengan lampu sen. Peletakan lampu belok pun cukup berjarak, menghasilkan proporsi dari buritan tampak lawas. Depannya satu tema, tampangnya dihias lampu oval layaknya versi sebelumnya, lengkap dengan imbuhan DRL dan sumber cahaya dari LED proyektor. Ini menjadi salah satu keunggulan di kelas entry level, sebab proyeksi cahaya bakal lebih fokus daripada model reflektor. Dan kini lampu riting ikut diberi jarak, bukan ditempel dengan Mica headlight. Area bodi samping sesungguhnya agak bias jika dilihat sekilas. Masih menyerupai Scoopy lama, hanya saja terlihat guratan makin mengkurva. Belum lagi model spakbor depan juga begitu membulat. Adapun aksen-aksen semacam lubang angin di depan untuk menyisipkan nuansa sporty. Dan jika diperhatikan, velg 12 incinya baru. Terdapat bilah-bilah di setiap palang yang membuat tampilannya makin grace. Sedangkan Genio digadang mengambil sedikit raut muka Honda Scoopy, namun dengan translasi lebih modern. Ketimbang banyak bodi mengkurva, ia memilih tampil dengan pahatan mengotak. Bisa disaksikan mulai dari tebeng sampai ke bodi samping dan belakang. Namun akhirnya nampak seperti jadi kurang berkarakter ya. Apalagi dengan kombinasi lingkar ban 14 inci, sejatinya skutik standar. Kokpit Scoopy juga lebih mewah, walaupun masih mengusung gabungan analog digital, format serta grafisnya elegan, tidak tampak murahan. Juga isiannya pun cukup komplit daripada Genio. Padahal sang adik sama sekali nggak pakai jarum mekanik. Tapi presentasi milik Scoopy jauh lebih matang. Soal komposisi warna, opsi di Scoopy jelas menarik. Ia dikategorikan jadi 4 varian, yaitu sporty yang diwakili 2 clear basic, red dan black. Berikutnya, seri fashion memiliki tema cream dan blue. Kedua warna ini sangat unik. Rasanya jadi yang paling merepresentasikan karakter retro. Trim berikutnya, Honda menempatkan seri stylish dan prestige di kasta atas, alias mereka yang kedapatan fitur terbaru sistem kunci pintar. Masing-masing juga punya 2 clear, yaitu stylish brown dan red, serta prestige white dan prestige black. Pada Genio, pilihannya nggak seekspresif sang kakak, agak monoton, grafis diberikan juga tampak biasa. Meski salah satu kombinasi clear tersedia dalam pilihan plastik coklat tua, tapi lagi-lagi belum mengalahkan daya tarik si Scoopy. Oke, berikutnya alasan kedua, yaitu mesin sama iritnya. Nggak perlu khawatir soal teknis mesin. Generasi Scoopy yang baru kini mentah-mentah mengambil basis Genio 110cc ESP SOHC 2 klep dengan sistem injeksi elektronik PGM FI. Bore dan stroke benar-benar persis di angka 47 mm kali 63,1 mm, alias diperpanjang langkah untuk kebutuhan dalam kota. Serta rasio kompresi 10:1, daya kudanya juga identik, memproduksi 8,87 horsepower di 7.500 rpm dan torsi 9,3 Nm pada 5.500 rpm. Sesungguhnya ini berkurang sedikit dari output Scoopy lama, meski hanya dalam hitungan desimal. Tapi rasanya tindakan Honda jadi rasional karena beban motornya berkurang banyak, yaitu dampak rangka ISAF berhasil membuat bobot Scoopy berkurang. Tadinya hampir 100 kg, sekarang tipe standar hanya 94 kg. Dan yang pakai smart
Marquis 95 kg. Memang nggak sesignifikan Honda Beat dan Genio yang bisa menahan angka berat di kisaran 89 sampai 90 kg. Tapi rasanya selisih 4 kilo nggak bakal kerasa ya. Juga mestinya punya impresi ketangkasan dan kenyamanan mirip saudara-saudaranya. Jadi relevan-relevan aja mengaplikasikan mesin Genio. Dan pentingnya lagi, konsumsi bahan bakar makin irit. Klaimnya di 59,1 km per liter jika ISS menyala, plus kapasitas tampung bensin bertambah jadi 4,2 liter. Otomatis jarak tempuh mestinya dapat lebih jauh dari sebelumnya. Hal ini pun persis Genio. Dan alasan ketiga, fitur komplit. Sejak dulu, fitur Scoopy sudah cukup menunjang. Dia adalah top of the line dari Scootic entry level 110cc Honda, dari mulai lampu LED proyektor, Ensure Brake System, soket daya, sampai Idling Stop System atau ISS menjadi perangkat bawaan. Dan di all new Scoopy ini, penyempurnaan kian memberi jarak dari Honda Genio. Semua trim kini kebagian soket daya model baru. Di dalam konsol kiri, dulu kamu memerlukan konektor untuk bisa mengisi baterai gawai. Kini, keluhan sederhana itu didengar pihak produksi dan akhirnya diterjemahkanlah jenis soket USB supaya tak repot lagi beli penghubung kabel. Tinggal aplikasikan lewat kabel bawaan ponsel saja. Untuk panel instrumen sepintas nggak seperti bertambah menu. Kecepatan masih ditunjukkan oleh jarum mekanik ditemani layar digital cukup kecil. Tapi sebetulnya ada penambahan informasi yang cukup krusial. Scoopy generasi baru turut menampilkan konsumsi bahan bakar rata-rata dan real time membantu pengendara mengetahui perilaku berkendaranya. Nah, khusus varian fashion dan sporty baru mendapat remote anti-thief dan Ensure Brake System. Dan kalau menambah beberapa ratus ribu rupiah untuk varian atas, kamu bakal dimanjakan dengan sistem kunci pintar. Jenisnya sama persis dengan milik Vario 150, alias tinggal mengaktifkan knop untuk menyalakan mesin, sementara kunci bisa dikantongi. Genio belum sesempurna itu. Lubang pengisi daya masih model lama, alias pakai penghubung tambahan. Belum lagi letaknya ada di dalam bagasi. Kurang praktis. Fitur panel instrumennya juga minim. Plus belum ada embel-embel lampu proyektor, kunci pintar atau remote. Hanya idling stop system bisa dibanggakan. Alasan berikutnya, ruang akomodasi mumpuni. Scoopy semestinya mampu mengakomodir barang bawaan lebih baik lantaran volume bagasi sudah naik jadi 15,4 liter. Selisihnya lumayan dari Genio yang hanya 14 liter. Dengan format lekukan kurang lebih sejenis, tapi bagaimanapun untuk mengatur perbekalan bakal makin mudah. Meskipun keduanya belum bisa untuk menyembunyikan helm di balik jok. Genio meletakkan soket charger di dalam bagasi, agak kurang praktis digunakan. Belum lagi model colokannya membutuhkan konektor. Sementara Scoopy baru sudah menggantinya jadi USB socket, serta diletakkan pada laci kiri dengan tutupan kokoh, praktis dan aman bisa menyatu secara bersamaan. Plus masih ada laci kanan untuk menyimpan beberapa benda kecil. Dan alasan terakhir adalah angsurannya nggak beda jauh. Mengacu pada kalkulator angsuran di wahana Honda, Scoopy dan Genio memiliki rumusan nominal nggak begitu jauh. Selisihnya tipis. Kalau dibagi per bulan rasanya nggak bakal jadi beban. Dan hal ini memperkuat argumen agak tanggung beli Genio. Supaya adil, kami bandingkan masing-masing trim. Misal, Scoopy Fashion mensyaratkan uang muka terkecil 2,8 juta. Kalau digabung dengan tenor 35 bulan, hasilnya kamu harus cicil 968.000 per bulan. Sementara Genio CBS alias varian tanpa ISS, uang mukanya paling kecil 2,9 juta dan dibagi dalam periode serupa, hasilnya sebulan cicilannya sebesar 830.000. Nah, untuk trim yang paling tinggi, Scoopy Prestige minimal ditebus dengan DP 2,9 juta. Dengan kombinasi bayar bertahap 35 bulan menghasilkan angka angsuran 1 juta. Dan Genio CBS ISS paling nggak harus DP 3 juta. Sementara bulanannya 848.000 rupiah. Tipis dan cukup menggiurkan bukan? Jadi kurang lebih di tabel cicilannya hanya segitu bedanya. Mereka tentu mempersilahkan uang muka lebih besar hingga nilai 5 jutaan dan masa angsuran bisa dibagi 11, 23, 27, 29, 33 sampai 35 bulan. Tergantung pilihan serta kemampuan kamu. Namun tetap kami sarankan ambil yang paling lama 2 sampai 3 tahun supaya bunganya nggak bengkak ya. Oke, jadi itu adalah alasan mengapa Honda Scoopy lebih baik daripada Honda Genio. Mudah-mudahan setelah kamu nonton video ini nggak akan pusing-pusing lagi ya untuk milih apakah mendingan Scoopy atau Genio. Oke, makasih banyak penonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Stay tune at my channel. See you next video.